kami ada di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau berserah, kami mau mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan sama-sama pada malam hari ini. Mohon Tuhan bimbing kami, mampukan kami untuk boleh memahami dan menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Mohon Tuhan bimbing, Tuhan pakai untuk boleh memperkatakan kebenaran firman-Mu untuk kami dengarkan dan kami renungkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Apakah semuanya bisa tanpa membuka Alkitab? 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari bagian doa Bapa kami yang barusan kita ucapkan, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian mana yang sulit untuk dilakukan, dihidupi kira-kira? Bagian mana ya? Oh, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu paling gampang ya? Mudah gak sih? Enggak ya? Semuanya ternyata punya tantangannya sendiri. Dan hari ini mungkin salah satu bagian yang juga tidak yang gampang sekali untuk kita ucapkan, tetapi mungkin kadang-kadang tidak semudah itu untuk kita hidupi. Jadilah kehendak-Mu. Bapak saudara dikasih Tuhan, pernahkah engkau berada dalam satu titik hidup dengan pergumulan yang berat? Rasanya tidak masuk akal dan penuh pertanyaan, dengan pikiran yang kalut dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Akhirnya kita memilih berdoa, dan dengan air mata yang terurai kita mulai mengucapkan kata-kata doa permohonan kita kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan, tolong aku, mengapa ini terjadi? Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Bagaimana aku harus melakukannya? Dalam momen doa seperti ini, di akhir doa, biasanya lidah kita seringkali berkata, jadilah kehendak-Mu. Tetapi hati kita sesungguhnya sedang berteriak, Tuhan, aku maunya seperti ini. Kalau boleh, jadilah kehendak-Mu saja. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Saudara? Setelah berdoa, hati kita tetap tidak tenang dan gelisah. Kita tahu firman-Nya berkata bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu, bahwasanya Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Nya bergumul sendirian, dan bahwasanya pergumulan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu kan firman Tuhan berkata demikian. Tetapi nyatanya pergumulan yang kita alami begitu nyata dan menyakitkan, menyesakkan sekali rasanya. Tapi Bapak Saudara, justru di dalam pergumulan seperti inilah kita mulai memahami betapa dalamnya dan kuatnya kalimat, jadilah kehendak. Kata-kata ini seringkali kita ucapkan dalam doa. Tapi ketika kita coba mengevaluasi, setiap kali kita berkata, jadilah kehendak-Mu, benarkah kita sudah sungguh-sungguh menghidupi kalimat, jadilah kehendak-Mu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaan-Mu. Dan hari ini sesungguhnya merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kalimat, datanglah kehendak-Mu, jadilah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid dan kepada kita semuanya tentunya pada hari ini, sesungguhnya doa Bapa kami ini
sebagai warga kerajaan Allah yang minggu lalu kita renungkan bersama-sama, kalau kita masih mengingat-ingat bagian itu. Sebagai warga kerajaan Allah yang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini, Tuhan menginginkan kita hidup dan memiliki keinginan untuk menyatakan agar kehendak Allah terjadi dan ditaati di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang hidup atau sebagai warga kerajaan Allah memiliki keinginan yang lebih besar, jauh lebih besar, untuk menginginkan agar kehendak Allah terjadi dengan bebas dan dihidupi, ditaati di atas bumi ini. Di tengah-tengah segala pergumulan yang kita alami, keinginan atau harapan yang kita perjuangkan, Yesus menginginkan kita untuk mengutamakan dan meletakkan apa yang menjadi kehendak Allah di atas semua keinginan kita. Masing-masing kita punya keinginan, bukan? Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan karena kita punya keinginan yang hendak kita minta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau bahwa kita meletakkan kehendak Allah di atas segala keinginan kita, itu yang utama. Kita boleh punya keinginan, kita boleh meminta semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita untuk meminta apa saja yang ingin kita minta. Tetapi yang utama ialah meletakkan kehendak Allah di atas kehendak kita. Ibu saudara, di
di dalam rancangan Allah yang luar biasa itu, untuk menyatakan kehendaknya itu di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini. Sebagai warga kerajaan Allah, kitalah yang harus pertama-tama menunjukkan ketaatan. Nah, ini poinnya. Kalau Tuhan mengundang kita untuk mengambil bagian di dalam doa seperti ini, itu artinya kita juga sedang diundang untuk pertama-tama menjadi saksi dan pelaku akan ketaatan terhadap kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga dengan ketaatan yang kita tunjukkan dan ketundukan yang kita lakukan, kita tunjukkan, orang bisa melihat kita. Oh, ini tuh cara hidup orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Oh, ini tuh cara hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ini kan cara hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan hal itu pertama-tama kita tunjukkan melalui ketaatan kita kepada kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia dengan berbagai tantangan, banyak godaan, banyak pergumulan, yang seringkali hal itu membuat kita bahkan hampir-hampir tidak mampu menghadapinya, hampir-hampir menyerah. Kadang-kadang kita berteriak, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi rasanya tidak ada jawaban apa-apa, seolah-olah Tuhan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa bagi kita. Kita bertanya-tanya, tetapi Tuhan seolah tidak memberikan jawaban sedikit pun yang membuat kita melega, yang dapat melegakan hati kita. Tapi saudara, saya pernah mengalami hal demikian. Dan ada satu titik di mana saya merasa gagal sekali menjadi seorang hamba Tuhan. Mengapa gagal? Saya paham firman Tuhan, saya berdoa, saya membicarakan firman ini kepada jemaat. Tapi satu titik itu saya merasa gagal. Saya bergumul sekali di hadapan Tuhan tentang suatu hal. Saya berdoa dengan menangis, dengan menjerit-jerit di hadapan Tuhan. Di akhir doa saya sama seperti Bapak Ibu Saudara yang lakukan. Saya berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Harusnya setelah kalimat itu saya menutupnya dengan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak. Setelah kalimat itu masih ada lanjutannya yang saya berikan di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan kata, tapi bolehkah saya minta seperti ini Tuhan? Bolehkah Tuhan mengabulkan bagian ini yang saya minta kepada Tuhan? Bapak Saudara, ternyata saya membuat penawaran kepada Tuhan. Saya menawarkan keinginan saya lagi dan lagi. Setelah kalimat jadilah kehendak-Mu itu, yang terlihat saya penuh penyerahan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ada kata tapi yang menunjukkan saya menawar lagi di hadapan Tuhan. Bukankah kita seringkali berkata demikian di hadapan Tuhan dalam doa kita? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, ini pergumulanku, ini harapanku, ini doaku. Di akhir kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, jangan kehendak-Ku. Karena aku tahu, kita tambahkan lagi, yang rancangan-Mu itulah yang terbaik di dalam hidupku. Tapi kita buat penawaran. Tapi kalau boleh Tuhan, bolehkah seperti ini? Bolehkah seperti yang saya mau? Ibu Saudara, kalimat jadilah kehendak-Mu tidak berbicara tentang kita menyerah pada kondisi
mau berserah dan taat pada apa yang menjadi kehendaknya. Kita percaya bahwa apa yang telah Allah rancangkan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Dan kita lebih memilih untuk diubahkan dari tempat yang tidak kita mengerti atau mampu menerima kehendak Tuhan itu. Kita lebih memilih untuk meminta Tuhan memberikan kita pengertian akan apa yang menjadi kehendaknya, rancangannya, akan apa yang sedang terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita, daripada kita memberikan tawar-menawar di hadapan Tuhan. Memang saudara, tidak mudah memang. Kayaknya salah satu bagian yang mungkin tidak mudah dari doa ini, jadilah kehendak-Mu. Karena ini melibatkan kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita di atas dan meletakkan kehendak Allah di atas segala keinginan kita. Ini berbicara tentang antara kehendak Allah dan keinginan diri kita sendiri. Dan seringkali keinginan kita itu kuat dan akhirnya kita berkat. Dan itulah yang seringkali membuat kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Karena apa yang kita inginkan ternyata bukan itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak saudara, Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Dia yang mengajarkan doa ini memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana sikap yang penuh penyerahan diri dan ketaatan pada kehendak Bapa. Dia yang mengajarkan doa ini kepada kita pernah mengalami kondisi yang sangat tidak mudah, yang mungkin lebih berat dari apa yang pernah kita alami. Tanpa meremehkan segala kondisi-kondisi yang pernah kita temukan dalam hidup kita. Tetapi bila kita mengingat apa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus, tentu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang pernah kita rasakan dalam hidup kita hari lepas hari. Di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, dia tahu waktunya akan tiba. Dia tahu persis apa yang akan terjadi kepadanya dan seberat apa penderitaan yang akan menimpa kehidupannya. Sebagai manusia, secara manusia menghadapi sesuatu yang akan terjadi di hadapannya kepadanya itu bukanlah hal yang mudah. Penderitaan dan salib sudah di depan mata. Dalam kemanusiaannya ada satu kegetaran, ada satu kegetaran ketakutan, juga ada satu keinginan untuk meminta sekiranya ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, kata tetapi yang Tuhan pakai bukan penawaran di hadapan Allah, tetapi sebuah kesadaran bahwa ini adalah kehendak yang harus dia jalani dan dia genapi. Tetapi Yesus sadar akan kehendak dan rancangan Bapa, bahwa salib itu harus dia tanggung dan ia tidak membantahnya. Namun dengan penuh penyerahan diri ia berkata, tetapi, sekali lagi kata tetapinya bukan sebuah penawaran, tetapi sebuah penyerahan tetap di hadapan Tuhan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus yang mengajarkan doa ini telah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana menyerahkan hidup, keinginan, pergumulan secara total dan penuh ketaatan di hadapan Tuhan, di dalam rancangannya, di dalam kehendaknya. Kita boleh punya keinginan, kita boleh punya kerinduan, kita boleh memiliki pergumulan, tetapi biarlah kita meletakkan itu di bawah kehendak Allah. Bapak saudara, di dalam setiap pergumulan yang kita alami, bagaimana cara kita memohon pertolongan dari Tuhan? Bagaimana cara kita berdoa? Saya yakin percaya kita sudah berulang kali mendengarkan poin-poin doa Bapa Kami ini. Kita sudah berkali-kali mendengarkan khotbah yang berbicara tentang ini. Kita juga
Menjalani kehidupan di dunia mungkin tidak mudah, tetapi bila itu adalah kehendak Tuhan, biarlah kita hidup di dalam ketaatan, penyerahan diri total kepadanya dan berkata, jadilah kehendak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita berjalan menghidupi hari-hari kita hari lepas hari dengan berkata, jadilah kehendak-Mu, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami pada malam hari ini tentang bagaimana kami harus berdoa di hadapan Tuhan, apa yang harus kami doakan, dan bagaimana sikap kami di hadapan Tuhan di dalam setiap permohonan yang kami serukan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami ketika Tuhan seringkali menemukan kami tawar-menawar di hadapan Tuhan, seringkali memaksakan kehendak kami dan tidak